kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih kamilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat yang mulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih kamilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat yang mulia. Yesus, ku sanjung. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Yesus. Tuhan, ini pujian dan penyembahan kami ya Tuhan yang kami bawa Bapa. Mari beri kiranya Engkau ini senangkan ya Tuhan, biar pujian ini boleh keluar dari isi hati setiap kami ya Tuhan. Kami boleh dikenyangkan, kami boleh dipuaskan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mari beri kiranya Engkau yang hadir Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati yang datang ke tempat. Oke, kita lanjutkan dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji dan membesarkan nama Engkau Bapa. Terima kasih. Itulah pujian penyembahan yang kami berikan untuk Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami Bapa, teman kami Tuhan, yang khususnya yang sudah jarang saatnya Tuhan, mungkin bukan hanya salah satu tapi juga mungkin dari kami juga Tuhan, ya tutup bungkus Bapak untuk setiap kami, agar kami Tuhan boleh disemangatkan lagi, agar kami boleh diperbarui lagi Tuhan, perbaruilah hati kami setiap hari Tuhan, agar kami Tuhan tidak pernah lesu, tidak pernah lelah Tuhan Yesus akan hidup di dalam Engkau Tuhan, biar tutup bungkus untuk kami agar kami juga bisa rajin baca Alkitab untuk setiap harinya Bapak. Kau tutup bungkus juga untuk mungkin untuk teman kami juga yang dalam menjalani skripsinya Bapak, biar kau tutup bungkus Bapak agar skripsi yang dijalani oleh teman-teman kami Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik dengan lancar Bapak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang dalam proses pemulihan dari sakitnya Bapak, biar kau tutup bungkus Bapak, kau jaga kesehatan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kesembuhan Tuhan telah kau berikan Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya Engkau memberikan kesembuhan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau tutup bungkus juga untuk bangsa negara kami Tuhan, khususnya juga dalam keadaan ekonomi dan juga dalam COVID juga yang naik terus Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus Tuhan agar bangsa Indonesia juga agar para pemerintah juga bisa memberikan yang terbaik dalam merawat bangsa ini Tuhan Yesus. Biar kau tutup bungkus Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya. Doa kami yang kami panjatkan pada Engkau Bapa, kami serahkan Tuhan acara ini selanjutnya hanya ke dalam tangan Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sajalah kami sudah berdoa. Amin. Oke guys, sebelum kita masuk pengumuman, gue ada sedikit icebreaker, ada sedikit games. Kita main 5 menitan lah. Jadi gamesnya itu biasa, games gue tuh pasti rese, seperti yang kemarin. Jadi 5 menit lah. Kita bersantai ria. Kalau yang mau open mic juga nggak apa-apa. Nanti gue bakal nanya. Ini clue-nya ya. Clue-nya itu tebak-tebakan all around the world. Kayaknya ada yang tahu sih harusnya. Nih misalnya gue langsung nanya aja. Sekarang saya lagi di Amerika, maka 4 jam lagi saya di mana? Clue-nya all around the world. Ada yang tahu? Ini pasti asal tebak lagi. Rusia. Oh. Dede? Rusia. Benar. Rusia. Benar. Itu tuh, Dede bisa tuh. Lagi. Itu, pikir. Nah ya, pertanyaan yang tadi,
sekarang saya lagi di Amerika, 4 jam lagi saya di mana? Dede bilang Rusia, benar. Boleh ada lagi, ganti lagi. Tapi pikir coba, all around the world, saya lagi di Amerika, 4 jam lagi saya di mana? Nah, coba dipikir, kenapa jawabannya Rusia? Tuh, wah Dede tahu Aduh. Kayak kita Boleh sekali lagi googling dulu nggak? Boleh pertanyaannya. googling dulu. Apa? Boleh Apa? googling dulu. Waduh, ada mas saya di googling. Oh, aduh. Oke. Sekarang saya lagi di Rusia. 3 jam lagi saya ada di Swiss. Skotlandia. Oh ya, betul. Bisa ya? Masih ada yang nggak ngerti nggak? Ya kayak masih main connect. Gampang Lagi ya? tim, lagi tim. Gampangan nih berarti salah ya. Nah, saya lagi ada di Indonesia. 4 jam lagi saya di Ottawa. Okinawa. Okinawa. Boleh. Ya udah, pada itu Kosem ngerti nggak kok? Saya di Swiss, 7 jam lagi saya di mana? So coba 7 jam lagi. Gak ada dong. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Oke. Di rumahnya Warren Buffett. Oke. Pertanyaan terakhir ya, cari yang susah. Saya lagi ada di Belanda. 6 jam lagi saya di mana? Denmark. Dominika. Di kamar. Di kamar. Oke. Itu gamesnya. Gue kira bakal susah, ternyata gampang. Gue tidak mengharapkan segampang ini, teman-teman. Mungkin saya akan memperbaikinya lain kali. Maaf, gamenya menjadi semudah itu. Wow, tidak menyangka. Oke, kita langsung masuk saja. Itu kita bersantai-santai dulu. Oke, jadi saya mau bawain pengumuman. Mungkin boleh di-share screen. Kamu yang share screen, Tim. Enggak, dari Koepan. Nah, welcome home teman-teman. Ini pertama kalinya kita ibadah langsung. Maaf juga misalnya kalau misalnya ya masih sedikit berantakan, ini baru pertama kali. Mungkin maksudnya ke depannya kita pasti bisa lebih baik lagi. Next. Ya, jangan lupa untuk tema tahun ini step up. Kita mau belajar untuk melangkah setiap harinya, setiap waktu kita, agar kita bisa semakin lebih baik lagi ke depannya. Meskipun itu langkah kecil, itu tidak apa-apa, lebih baik melangkah daripada tidak melangkah. Next. Habis itu, jangan lupa second home. Buat teman-teman, kalau nggak salah di minggu ini ada yang udah juga. Kalau buat second home yang college, yang sama saya, besok jam 7. Ya. Next. Oke. Ya, untuk minggu depan, itu khotbahnya relationship versus relationship. Next, oke. Nah, kita mau bacain ayat mingguan seperti biasa. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yesaya 5:9 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Coba sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Siapa yang mengimani ayat ini? Mereka tangannya. Amin. Semuanya mengimani, amin. Oke. Sekian saja untuk pengumumannya. Saya serahkan untuk Koyo Safat. Boleh menyampaikan firman. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke. Ya, kita doa dulu ya sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Bapak kembali Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami boleh Tuhan kembali berkumpul Tuhan, walaupun secara online Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa apa-Mu Tuhan boleh tetap ada di masing-masing setiap kami Tuhan. Jika kami juga Tuhan mau mendengarkan sebagian dari
firman-Mu Tuhan, biar kiranya Engkau yang pimpin Tuhan, kami masing-masing Tuhan, biar kiranya apa yang dibagikan hari ini Tuhan boleh menjadi sesuatu hal yang boleh kami terus mengingatkan kami Tuhan, boleh hal juga yang mungkin nanti akan beberapa mungkin menegur kami Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan boleh mematahkan firman ini Tuhan di dalam setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, jam pemberitaan firman juga Tuhan, biar kiranya Tuhan nggak ada gangguan sedikit pun Tuhan ketika firman Tuhan diberitakan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, hari ini saya mau sharing sedikit tentang relationship with God gitu ya. Kemarin Timo udah sempat kasih ke saya sih temanya. Saya mau bahasnya, kita slide-nya dulu ya. Udah keluar belum? Belum ya? Nah, ini jadi judul sharing saya hari ini kasih nama ya 1 titik God gitu. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan selalu di nomor pertama. Amin. Nah, hari ini saya mau bagiin satu hal tentang apa sih, gimana sih caranya kita mau ngadain hubungan sama Tuhan tuh hubungan yang seperti apa, terus lewat apa, dasar-dasarnya apa. Hari ini saya mau bagiin tentang hal tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya, nah ini ada quotes dari Jerry B. Jenkins ya. Jerry B. Jenkins ini orang yang bikin film Left Behind. Pemeran utamanya Nicolas Cage. Ada yang pernah tahu mungkin atau pernah nonton? Pernah dengar. Nggak tahu? Yang itu tuh ceritanya tuh orangnya dia naik pesawat, terus udah gitu tiba-tiba si pilotnya diangkat gitu, kayak rapture gitu, terus udah gitu chaos terjadi di kota gitu kan. Ya itu orangnya yang bikin gitu ya. Nah di sini dia bilang Christianity is not a religion, it's a relationship with God through Christ gitu. Jadi agama Kristen atau kekristenan itu bukan agama gitu, tapi hubungan terhadap Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus gitu. Nah di sini saya mau kasih dasar-dasar hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa sih yang jadi kunci pentingnya gitu hubungan kita pribadi sama Tuhan? Nah hubungan pribadi sama Tuhan tuh bukan sekedar hubungan yang kayak oh kita kan tiap hari udah ke gereja hari Minggu tuh. Bahkan mungkin kalau misalkan di sekolah-sekolah kita ada kebaktian. Terus mungkin di kantor juga kita juga sama ada kebaktian. Mungkin setiap hari Jumat, entah setiap hari Rabu gitu. Apa sih yang ngebedain hubungan aktivitas kita yang kebaktian itu apa kurang gitu? Apa misalkan nah itu tuh nggak cukup gitu. Dan ternyata di sini tuh ada yang namanya dasar hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, sini saya mau kasih ada 3 hal penting yang menjadi dasar hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, yang pertama tuh iman. Nah, iman ini korelasinya tuh sama kepercayaan. Sama ya kayak misalkan kita punya hubungan gitu, mungkin hubungan kakak adik, atau hubungan sahabat, hubungan teman, atau mungkin hubungan pacaran. Nah, di sini saya mau sederhanain iman itu ciri-cirinya itu kepercayaan gitu ya. Ngomongin konteksnya tentang kepercayaan. Terus udah gitu pengharapan itu berbicara tentang ekspektasi. Nah, yang terakhir itu kasih. Kasih itu berbicara tentang realita gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama iman. Nah, sebelum kita memulai suatu hubungan, kita perlu apa? Perlu ketemu dulu ya. Kalau nggak ketemu mau hubungan sama siapa? Nah, tapi terlepas dari itu gitu ya, kita butuh yang namanya suatu kepercayaan, benar nggak? Kayak kita nih sekarang punya sahabat, teman curhat, teman curcol gitu. Nggak mungkin kan kita curhat, lu tahu nggak kemarin gue tuh di gini loh, cina gue lagi dekat sama si ini. Nah kalau misalkan nggak ada dasarnya yang percaya gitu ya, mana bisa kamu bakal memulai suatu hubungan dengan orang tersebut, betul nggak? Jadi nanti ketika misalkan kamu nggak punya kepercayaan gitu, itu tuh namanya bukan hubungan tapi sekadar kenal aja gitu. Kayak oh ya, tahulah namanya Timo, tahulah namanya Stefanus gitu. Tapi apa dasarnya gitu hubungan kamu tuh nggak ada, dan di situ kamu disebutnya cuman teman doang gitu. Kenapa Bil? Ngangkat tangan Bil? Mau nanya? Enggak, yang bekas tadi. Oh. Itu bekas yang itu percaya lambaikan tangan. Nggak turun-turun. Bohong, Billy, bohong. Waduh, mau nanya Bil? Mau nanya apa Bil? Ketahuan. Silakan Aduh. Saudara Billy. Gak gitu, Weng. Ya udah, kita lanjut lagi ya. Jadi
yang namanya di dalam hubungan tuh dasar yang pertama tuh kita harus ada percaya. Nah, kalau misalkan hubungannya sama Tuhan gimana nih? Nah, kalau misalkan sama Tuhan hubungan diawali itu sama iman gitu. Kita beriman bahwa adanya Tuhan, kita beriman bahwa Tuhan tahu dan Tuhan kenal kita beriman bahwa Tuhan menyelamatkan kita beriman Tuhan menciptakan kita, Tuhan yang bikin hidup kita seperti begini, begitu, begini. Nah, itu diawali sama iman gitu. Karena ya di situ ya, sebelum memulai suatu hubungan kita perlu yang namanya percaya. Oke. Nah, yang kedua ada pengharapan. Nah, pengharapan ini berhubungan ketat sama yang namanya ekspektasi, betul? Kalau misalkan nih contohnya Mika, kalau punya pacar, mau punya pacar nggak, Mik? Amin. Amin. Udah. Nah, kalau kita nih udah hubungan terus kayak misalkan udah cerita, oh kemarin gue gini loh, gue udah cerita, aduh gue lagi ada masalah ini, gue lagi seneng karena ini. Terus ekspektasi nih, harapan kamu apa coba? Dia berlaku sama seperti kita berlaku demikian kan? Nah di sini di dalam hubungan ada yang namanya harapan, ekspektasi, keyakinan, dan kesungguhan. Maksudnya keyakinan kesungguhan di sini apa? Ya kita yakin bahwa dia tuh benar-benar pengen berhubungan sama kita gitu. Kita juga bersungguh-sungguh kita teh punya hubungan tuh. Kalau nggak sungguh gimana ya? Nanti ditanya mau dibawa kemana hubungan kita gitu kan. Nah sama kayak Tuhan gitu. Di sini Tuhan tuh ngasih kita punya pengharapan sama Tuhan bahwa someday Tuhan bakal balik lagi, datang lagi ke dunia yang kedua kalinya. Tuhan bakal ngasih kita hidup yang kekal sesudah kematian yang di bumi ini gitu dan segala macamnya. Nah, di sini pengharapan tuh berkonteksnya kita yakin, pegang teguh gitu bahwa Tuhan tuh ada. Kita berharap bahwa Tuhan pasti menyembuhkan kita, Tuhan pasti menyayangi kita. Nah, yang di poin terakhir sini ada yang namanya kasih. Nah, kasih ini konteksnya itu lebih ke realita gitu ya. Setelah kita punya ekspektasi, kita pasti pengen realita dong. Ketika misalkan, aduh gue mikir-mikir ekspektasi, misalkan gitu ya, si Citami sayang nggak sama saya ya? Nah di sini realitanya ditunjukkannya lewat kasih gitu. Kalau ngomongnya sayang tapi kayak misalkan nggak ngeluangin waktu, terus nggak discuss, terus nggak sharing, terus pokoknya ya nggak ada realitanya lah, nggak kayak apa ya, nggak nyata gitu, nggak nyata. Nah di sini jadi kayak kita juga mikir-mikir, betul nggak? Nah di sini kasih itu kepercayaan dan harapan ditunjukkan melalui kasih. Ketika kita percaya, ketika kita berharap, ketika kita berharap, kita percaya, terus udah gitu ada orang nyatain nih, wah bener nih, udah pasti nih. Nah, makanya hubungan, dasar-dasar dari suatu hubungan tuh ya 3 hal ini gitu ya. Mungkin kalau dari Alkitab tuh iman, pengharapan, kasih, tapi kalau di dunia tuh percaya, ekspektasi, dan realita. Oke, sampai sini ngerti dulu. Nah, terus kita breakdown lebih lagi ya. Nah, di sini kepercayaan dalam hubungan. Nah, kita baca yuk. Coba Alkitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Saya bacain ya, karena ini lumayan panjang sambil dijelasin. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah, di sini tuh tentang kepercayaan Abraham diuji ya perikopnya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, iya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapak, sahut Abraham, ya anakku.
Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, untuk ayat-ayat selanjutnya dan rest of the story gitu ya. Jadi di sini Tuhan tuh sebenarnya tujuannya mau ngecek imannya Abraham. Bener nggak nih Abraham percaya ke Tuhan gitu. Sebenarnya di situ ada bagian part action-nya juga gitu ya. Nah, tapi yang mau dibahas di sini tuh yang pertama kepercayaan Abraham ketika dia tuh udah dapetin anaknya susah gitu, Ishak gitu. Bahkan di umur tuanya ketika istrinya dibilang Sarah gitu ya, tahu Sarah kamu mau bentar lagi mau mengandung gitu. Karena Sarah umurnya udah 90 tahun gitu, terus dia ketawa, aduh mana mungkin gitu, saya bakal mengandung lagi gitu. Nah, tapi ketika udah susah-susah dapat anak gitu, dan di sini Tuhan mau ngambil begitu aja gitu, dan di sini Tuhan mau nguji kepercayaannya Abraham, tapi endingnya gitu kelihatannya bahwa Abraham ternyata dia setia gitu, dan benar-benar dia percayanya sama Tuhan tuh nggak setengah-setengah. Nah, lanjut kejadian ke yang kedua. Di situ ada di pasal 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Elia dan janda di Sarfat, boleh ada satu orang yang bacain? 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Ini slide-nya keluar kan ya, benar ya? Siap. Keluar kok. Satu orang boleh. Oke, saya coba membacakan ya. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Setelah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dalam perantaran Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya Abdiallah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?
Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu, dia berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau melimpahkan kemalahan ini di atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, dia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, firman Tuhan yang kau utuskan itu adalah benar." Oke, thank you Timo. Nah, Ya, di sini tuh ada 2 cerita ya, Elia dan janda di Sarfat. Jadi cerita yang kedua ini ketika si Elia gitu di abdi Allah tuh disuruh kayak ketika lagi keadaan lagi susah gitu. Di situ tuh dia dibilang katanya, "Coba kamu ke sana tuh ada janda di Sarfat, dia bakal nerima kamu sebagai penumpang di rumahnya dan ngasih kamu makan." Dan ternyata di situ singkat cerita karena ketaatan si janda itu, walaupun dia cuma punya tepung dan minyak yang sedikit, ketika dibuat tuh nggak habis-habis gitu dan di situ mukjizat terjadi gitu. Nah, ketika kepercayaan dalam hubungan sama Tuhan gitu ya, atau mungkin di dalam hubungan kita sehari-hari, yang pertama pasti adanya ujian. Kita harus tahu gitu. Kadang kalau mungkin ya simpel-simpelnya ujian kayak dalam hubungan apa sih paling susah? Ya yang pertama kalau misalkan ada ketidaksesuaian nih, kayak misalkan sikap si A ternyata dia keras, tapi sikap si B ternyata dia lembut. Nah, ketika diaduin gitu ya, kan nggak cocok tuh. Percekcokannya tidak cocok gitu, percocokan. Nah, di situnya kan nggak cocok tuh. Jadi pasti ada ujian. Ujiannya apa? Mungkin ribut, entah mungkin kayak penyesuaian kepribadian, penyesuaian sikap segala macam. Nah, di situ tuh itu tuh hal yang wajar gitu ya. Nah, ketika ujiannya kita lewatin, kita sukses nih lewatin ujian, di situ adanya reward atau hadiah gitu. Hadiahnya apa? Mungkin kalau simpelnya di hubungan sih, oh ya kita cocok ternyata setelah melewati keributan ke 1001 gitu ya. Nah, kalau misalkan di dalam Tuhan tuh ketika kita ujiannya yang tadi ya, Abraham diuji selesai, si janda di Sarfat diuji selesai. Nah, di situ tuh mereka ngedapetin yang namanya reward gitu. Dan ketika kita lihat kalau misalkan dari Tuhan gitu ya, rewardnya tuh bentuknya seperti kayak mujizat gitu ya. Kayak sesuatu yang beyond kita pikirkan gitu. Kita bakal ter-amaze sama Tuhan gitu. Dan yang terakhir, ketika kita percaya, pasti di situ ada ketaatan gitu. Sama kayak misalkan contohnya ketika ya Koko nih saya percaya sama Tami gitu ya. Di situ saya pasti taat gitu. Taatnya dalam hal apa? Ya ketika apa yang Tami nggak suka, nggak saya lakuin gitu. Sama gitu. Kayak misalkan kayak kamu cerita sharing ke teman kamu gitu tentang rahasia kamu. Di situ pasti kamu taat kan, nggak nge-sharein rahasia teman kamu ke teman-teman yang lain. Nah, begitu juga sama Tuhan gitu. Ketika kita percaya, ya kita pasti berusaha taat gitu. Taatnya dalam hal apa? Taat tentang melakukan apa yang Tuhan perintahkan gitu. Taat kayak setiap hari mungkin, oh ya percaya gitu bahwa Tuhan teh ada, ya udah gue udah mau deh baca Alkitabnya. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya poin 2. Nah, di sini mau ditambahin pengharapan. Pengharapan tuh tadi yang itu ya, yang pengharapan ini yang kedua, terus iman tuh yang pertama gitu. Nah, pengharapan ditambah iman sama dengan kekuatan. Nah, maksudnya apa sih pengharapan sama iman tuh jadi kekuatan? Nah, di situ headline-nya ya dibaca bisa, tanpa iman maka manusia tidak akan mempunyai kekuatan gitu. Maksudnya gimana sih? Ya kita tahu gitu ya bahwa kita hidup di dunia tuh ngalamin kesulitan, betul? Entah makanya kesulitannya tuh contohnya apa paling simpel kita semakin menua gitu ya, tenaga semakin berkurang. Terus mungkin kayak misalkan makin dari tahun ke tahun inflasi semakin terjadi. Itu kan kesulitan gitu. Tapi karena adanya harapan hidup kekal yang Tuhan Yesus kasih gitu. Salah satunya dan yang lain sebagainya gitu. Kamu bakal nggak akan minta-minta janji-janji Tuhan yang udah ditaruh di Alkitab gitu ya. Dan kepercayaan kita ketika
kepercayaan iman kita kuat, maka kita sanggup melalui semua hal yang bahkan kelihatannya mustahil gitu. Jadi ketika kita punya pengharapan, benar-benar berharap Tuhan tolong, Tuhan kalau Tuhan nggak tolong, wah udahlah hidup saya ini udahan gitu. Sama kayak orang yang survive, misalkan simpelnya tuh hal yang sakit gitu ya. Ketika kita berharap terus sama Tuhan, kita perbesar iman kita gitu, justru kesembuhan tuh kita terima gitu. Dan itu bakal jadi kekuatan di dalam hidup kita. Oke, nah yang poin yang terakhir, kasih yang terbesar. Nah, kenapa sih kasih yang terbesar di antara iman dan pengharapan? Karena pertama gitu ya, kasih mengarahkan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi, ya Tuhan tuh lihat gitu. Oh, ternyata kamu bener ya, orang-orang yang bener. Ya istilahnya mah kalau mau dibilang kayak tahu dari mana sih ini orang pengikut Tuhan atau enggak, ya lihat aja buahnya gitu. Apakah dia mengasihi sesama, apakah dia orangnya baik, apa gimana gitu. Nah, kelihatan gitu. Sedangkan iman dan pengharapan mengarahkan kepada kesempurnaan diri. Nah, ini sama gitu. Ketika kita terus beriman, kita terus berharap, diri kita tuh yang tadinya kayak, aduh gue udah deh pengen ngelakuin dosa gitu. Tapi enggak gitu. Ketika kita percaya, aduh gue udah benar-benar mau berharap, gue benar-benar mau beriman sama Tuhan, maka kita enggak, gue nggak mau, gue pengen kasih sayang sama Tuhan, gue nggak pengen ngelakuin dosa gitu. Nah, terus poin yang kedua, kasih mengarahkan iman dan pengharapan. Iman tanpa kasih kepada Tuhan akan berakhir dengan iman yang mati. Nah, jadi ketika kita memiliki kasih gitu ya, iman sama pengharapan kita tuh diarahkan gitu. Gak mungkin dong kita mengasihi hal yang buruk keluar dari iman dan pengharapan yang jelek gitu ya. Kita nggak percaya Tuhan, kita nggak berharap sama Tuhan, tapi kita bisa memiliki kasih yang benar-benar gitu ke orang lain, kan nggak mungkin gitu. Nah, di sini makanya dibilang ya, Rasul Paulus juga kan ada di ayatnya, iman tanpa kasih adalah pada hakikatnya mati gitu. Jadi kita beriman, oh ya benar, saya mah sayang sama Tuhan Yesus, pokoknya gue mah tahu di dalam diri gue mah percaya sama Tuhan. Tapi ketika perbuatan kita gitu, kasih kita nggak mencerminkan, kayak kita tetap berbuat dosa, ya imannya apa gitu. Itu mah cuma ngomong doang gitu mah, omdo gitu. Nah, terus poin yang ketiga, kasih itu adalah Tuhan dan kasih itu abadi gitu ya. Di sini iman pengharapan pada akhirnya akan lenyap gitu, tapi yang tertinggal adalah kasih, betul. Nah, di sini saya mau kasihin satu, kemarin tuh sempat gitu sama Citami gitu ya, sebelum COVID. Ketemu gitu, terus ada di situ tuh ada ya satu orang di Instagram nge-share gitu, Pastor Chris Manusama bilang, ketika kamu saat teduh, ketika kamu berdoa, ketika kamu menyembah, itu tuh kamu yang nunjukin sayang kamu sama Tuhan, Tuhan mah dari awal udah sayang sama kamu, buat apa dia perlu nunjukin lagi, Tuhan sayang sama saya nggak ya? Tuhan gimana? Tuhan mah udah pasti sayang sama kamu gitu. Ketika kita ngelakuin perbuatan kita benar-benar ditujukan buat Tuhan, ketika kita benar-benar saat teduh, ketika kita benar-benar gitu kebaktian fokus, kebaktian serius gitu, kita saat teduh, kita menyembah, ya itu tuh kita yang semakin sayang sama Tuhan gitu. Ketika dua-duanya kita sama Tuhan nih saling sayang menyayangi gitu, dan terjadi hubungan yang luar biasa gitu. Gak bisa yang namanya hubungan tuh bertepuk sebelah tangan gitu. Kayak, oh si cowoknya doang yang sayang, si ceweknya enggak. Si ceweknya doang yang sayang, cowoknya enggak. Ya ujung-ujungnya pasti apa sih? Cuma saling menyakiti gitu. Nah makanya yang namanya hubungan tuh harus timbal balik. Oke, nah yang kedua saya mau sharingin membangun hubungan karena kebutuhan gitu ya. Bukan butuh dalam konteks negatif gitu ya, jadi parasit, tapi karena kita butuh yang namanya hubungan sama Tuhan gitu. Nah, langkah-langkah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan gak jauh-jauh ya, balik lagi gitu. Muter-muter di situ wae. Yang pertama kita doa. Karena doa itu apa? Nafas hidup orang percaya, kita komunikasi sama Tuhan. Tuhan tuh sebenarnya tahu gitu ketika kita lagi kesusahan, ketika kita misalkan butuh uang, ketika kita lagi susah, ketika kita lagi dibully misalkan, kita tuh doa gitu. Tuhan tuh sebenarnya tahu, tapi kenapa sih Tuhan kayaknya nggak dengerin? Ya karena Tuhan pengennya kita yang aktif gitu. So, coba komunikasi sama Tuhan, ada apa gitu. Sama kayak kamu, pacar kamu nih, yang udah punya pacar nih ya.
dikasih spoiler. Kadang pasangan kita tuh pengen ada yang saat-saatnya tuh lagi dimanja gitu. Aku lagi ingin dimanja. Nah, jadi di situ tuh ketika dia tuh kita tuh bingung gitu sebagai cowok misalkan gitu ya si ceweknya ngambek. Kamu mau makan nggak? Enggak. Kamu mau pulang nggak? Enggak. Terus maunya apa? Pikir aja sendiri. Nah, kalau hubungannya kayak gitu tuh ribet gitu. Kalau hubungan seperti itu ribet, nggak pusing gitu. Aduh, ini teh pengennya apa gitu. Taunya pas ditanya, kamu besok maunya apa, mau gimana? Kalau si ceweknya ngomong, saya tuh sebenarnya nggak suka kamu ajak makan ke tempat makan sate gitu. Gue tuh udah pengen pisan mie dari dulu teh. Lu ajaknya ke sate lagi, ke sate lagi, sate lagi, sate lagi. Nah sebenarnya tuh ketika, oh ini tuh ada feedback nih. Sama lah. Jadi, oh ya klik gitu, tek gitu. Oh ya ngerti, ya udah tuh kalau kayak gitu yuk. Beres kan, nggak usah. Mau pulang nggak? Nggak. Mau pergi kemana? Enggak. Mau makan nggak? Enggak. Pusing gitu kan. Nah sama gitu. Tapi kan karena Tuhan maha tahu gitu ya, ya nggak seperti sesimpel inilah gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita yang aktif gitu. Di mana-mana juga ketika misalkan kalian berorganisasi nih, misalkan Timo ada kepusing, aduh kosem saya teh kepusing nih, ada kayak gini nih diut, ya coba diomongin gitu, kasih kosem gitu. Terus kayak misalkan apalagi ya Evan gitu, aduh gue teh terlalu banyak kerjaan gue teh gitu. Tinggal bilang gitu, Mika tolong dong bikinin lirik lagu bisa nggak? Oh ya siap Evan gitu. Nah kan beres gitu. Daripada si Mika bingung gitu ngeliatin si Evan, aduh pusing. Datang ke gereja ditanya, Evan ada yang mau dibantuin nggak? Nggak. Pokoknya nggak bisa. Pokoknya udah sama gue. Nah kayak gitu kan ribet gitu ya. Alangkah dikomunikasikan lebih baik gitu. Nah, yang kedua itu baca Alkitab. Bedanya baca Alkitab sama berdoa. Kalau doa itu kita ngomong sama Tuhan, kalau baca Alkitab itu kita tahu apa yang mau Tuhan omongin sama kita. Maksud dan tujuan Tuhan tuh diperkatakan tuh lewat Alkitab gitu. Jadi jangan kita terus hanya cuma bisa doa, Tuhan saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, tapi balik lagi tanya Tuhan pengennya teh saya jadi apa sih? Tuhan pengennya saya gimana sih? Soalnya di Alkitab itu janji Tuhan, terus kayak tujuan hidup kita tuh bisa ditemuin lewat baca Alkitab gitu. Dan di situ kan jelas gitu ada beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab, contohnya kayak Paulus, Matius, rasul-rasul Yesus segala macam, semuanya di situ ada gitu. Nah, terus udah gitu untuk yang ketiga, yang paling penting gitu ya, kita ngelakuin firman. Ketika kita udah baca, jangan cuma dibaca, jangan cuma jadi pengetahuan, kita harus mengimplementasikannya gitu di dalam diri kita gitu. Jadi ngelakuin firman itu implementasi dari doa dan perenungan. Ketika Tuhan, saya tuh lagi dalam keadaan sulit nih, lagi keadaan dalam gak enak gitu, gimana ya? Nah itu kan kita doa tuh, ngomong sama Tuhan. Coba baca Alkitabnya. Mungkin Tuhan ngebilang, ya kamu harus jadi garam, harus jadi terang, harus jadi apa. Nah itu tuh ketika kita melakukan firman, oh iya benar ya. Nah itu tuh ketika kita ngelakuin firman, benar-benar Tuhan tuh disenangkan. Oh benar nih, kamu tuh orang yang benar-benar nggak cuma ngomong doang gitu, nggak cuma baca doang, tapi dinyatakan lewat perbuatan gitu. Nah di sini gitu. Jadi 3 hal penting ini, langkah-langkah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang namanya hubungan tuh nggak bisa ya sehari jadi, 2 hari jadi, seminggu. Harus terus-menerus. Semakin kita berhubungan dengan Tuhan, doa kita pasti semakin jadi efektif gitu. Terus pembacaan Alkitab kita jadi nggak ngebosenin gitu. Kalau sekarang selama ini baca Alkitab hoream ya. Mungkin kamu niat nggak gitu punya hubungan pribadi sama Tuhan gitu. Kalau misalkan ketika kamu udah doa seimbang, baca Alkitab seimbang, kamu pasti ngelakuin firman tuh dengan udah mudah banget lah gitu. Ketika orang lain ngegosip gitu ya, kita mah kayak step hayang gitu, nggak pengen lah gitu ngejelek-jelekin orang gitu atau gimana. Nah kayak gitu-gitulah. Oke, sampai sini berarti ya firman Tuhan nggak dipanjangin. Oke, sudah selesai firman Tuhan. Jadi dasar-dasar membangun hubungan apa? 1. Lupa nih. Iman kok. 2. Pengharapan, kasih. Nah, terus langkah-langkahnya membangun hubungan? Doa, Baca Alkitab, lakukan firman. Ya. Oke. Oke.
Ya, kita tutup dalam doa ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan kalau pemberitaan firman-Mu Tuhan hari ini udah boleh selesai Tuhan. Biar kiranya kami juga Tuhan boleh semakin lagi Tuhan bersungguh-sungguh Tuhan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan melalui doa, perenungan firman dan juga melakukan firman-Mu Tuhan, biar kiranya Tuhan di keseharian kami Tuhan, di setiap harinya Tuhan, kami boleh melakukan hal ini Tuhan, sehingga kami ingin Tuhan masing-masing setiap jemaat-Mu Tuhan yang hari ini hadir Tuhan, boleh mengalami hubungan yang baik dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur, menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mungkin hari ini juga mereka memiliki pergumulan Tuhan yang hari ini hamba-Mu nggak ngerti Tuhan, tapi biarlah kiranya Kau yang hadir Tuhan, Kau yang jamah hati mereka Tuhan, Kau yang sadarkan mereka Tuhan bahwa mereka memiliki pengharapan Tuhan hanya ke dalam Kau saja Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tahu Tuhan setiap apa yang menjadi kebutuhan dan kesulitan kami masing-masing. Hamba berdoa Tuhan biar kiranya Engkau yang pulihkan Tuhan setiap kehidupan mereka masing-masing Bapa. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you buat Yosafat yang udah bagian firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Amin. Oke, ya sebelumnya Komisi Pacai semuanya, ya selamat tahun baru Imlek semuanya. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Ya, ini tahun pertama saya udah nggak dapat angpau lagi. Kalau tahun-tahun sebelumnya masih dapat angpau, sekarang malah masih angpau ya. Oke. Ya, mengucap syukur buat setiap keadaan. Tadi firman Tuhan bagus banget gitu ya. Intinya tentang iman, pengharapan, dan kasih gitu. Dan ya itu tuh bisa menjadi sebuah fondasi dalam sebuah hubungan gitu ya. Gimana caranya kita belajar untuk percaya, belajar ekspektasi. Cuman saya mau namain dikit. Kadang-kadang gitu ya ketika kita berhubungan, kepercayaan dan ekspektasi itu nggak lepas dari apa yang namanya kekecewaan. Kadang-kadang ada aja lah kepercayaan yang rusak, ada aja ekspektasi yang tidak sesuai dengan harapannya gitu, dan akhirnya yang dihasilkan itu kadang-kadang kekecewaan. Tapi satu hal gitu ya yang tadi ditutup sama hal yang paling terbesar itu yaitu kasih gitu, karena kasih itu banyak sekali menutupi pelanggaran gitu ya. Jadi kasih itu cuma kasih yang bisa memulihkan, cuma kasih yang bisa menyembuhkan, cuma kasih yang bisa membangun ulang apa yang udah rusak. Dan itu kita penting banget gitu untuk menerapkan kasih di dalam sebuah hubungan gitu. Dan kasih itu firman Tuhan bilang kan yang terutama, hukum yang terutama itu kasihlah Tuhan Allahmu, yang tadi dengan baca firman Tuhan, teduh, doa, dan yang kedua itu kasih sama sesama juga gitu, jangan kita lupain gitu ya. Oke, semoga banyak diberkati hari ini, amin. Kita semua diberkati, walaupun metode yang baru kita pakai Zoom, tapi nggak menghalangi kita untuk tetap tadi Yosafat juga bilang berapi-api ya, tetap bersemangat untuk ibadah Yud sore hari ini. Amin. Yuk kita mau tutup. Sebelum tutup mungkin kita mau foto bareng dulu gitu. Boleh. Boleh ya. Siapa yang shoot ini? Langsung pada ngaca dulu. Boleh di open cam dulu dong semuanya. Fania. Foto Pak Evan. Jempolnya bapak-bapak. Evan ya. Oh gimana? Evan yang foto ya. Green screen kok. Green screen, Ctrl V di Paint. Biasa saja kok Evan. Biasa saja. Coba Iya. atau kalian yang udah pengalaman coba. Ya udah sama saya ya. Fania itunya videonya Van. Oh, Fania masih connecting to audio ya. Ya udah. Karen coba geser sedikit nggak kelihatan. Oke, yuk kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, bentar, di save dulu. Saya kirim di mana ya? Fotonya. The line. Ya, lanjut.
Oke, sip. Oke, cukup sekali lagi. Fania, boleh videonya, Van? Boleh sekali lagi. Fania. Sebelahnya Cynthia, siapa tuh hilang? Cuma tangan doang. Oh, si Timo. Kamu muncul di dua tempat tuh. Kirain ada cowok siapa gitu sebelah Cynthia gitu ya. Waduh. Tadi kan Cowok baru baru. ngomongin tentang relationship gitu ya. Arel ngapain Arel? Arel ngapain Arel? Jelas Fania, pisan. videonya mau ikutan nggak? Foto? Evan. Oke. Waduh. Si Billy mana nih Billy tadi? Kok angkat tangan? Skip meren. Ya udah, oke, pas ya, buat ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke. Boleh kok pada hilang gambarnya. Bentar, tadi lagi ini disconnect bentar. 1, 2, 3. Oke. Sip. Kirim. Oke, sip. Oke teman-teman, jangan lupa juga buat minggu depan kita masih ibadah lewat Zoom ya. Jadi ajak juga teman-temannya, mungkin masih banyak yang belum tahu atau belum terlalu nyimak. Bisa diajakin juga teman-teman yang lainnya supaya bisa ikutan juga. Oke, sip. Kita mau tutup ibadah kita, yuk. Kita mau sama-sama datang sama Tuhan sekali lagi. Kita mau ucap syukur buat hari ini. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan kami boleh bertemu walaupun secara online melalui Zoom Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ini semua nggak membatasi kami untuk saling lebih lagi Tuhan mengenal satu sama lain Tuhan, untuk saling bersekutu lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan ini caranya baru Tuhan dan kami masih dalam penyesuaian, tapi kami bersyukur kalau semuanya boleh berjalan dengan lancar dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pertemukan kami juga Tuhan dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya, di mana untuk beberapa minggu ke depan juga kami akan ibadah lewat Zoom. Biarlah Tuhan Engkau tetap hadir dan Kau tetap melawat setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah youth pada untuk setiap ibadahnya Bapak. Kami berdoa Tuhan berkati teman-teman semua Tuhan dalam setiap apa yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, usaha mereka, dalam apa yang sekolah mereka Tuhan, juga studi mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, senantiasa Kau berkati Bapak, dan Kau yang pimpin untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi, Kau memberikan jalan keluar terbaik sesuai dengan waktunya Engkau, sesuai dengan caranya Engkau Bapak. Memberkati juga keluarga kami di rumah kami masing-masing Bapak, memberkati papa mama kami, adik kakak kami Tuhan, seluruh keluarga besar kami Tuhan, Kau yang berkati, Kau yang jagai kesehatannya Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sehingga kami boleh senantiasa berada dalam perlindungan yang Kau Tuhan, dan boleh senantiasa Kau yang menyertai dan nggak pernah melepaskan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh menjadi landasan yang baik Tuhan untuk kami boleh lebih lagi membangun hubungan kami antar sesama, dan juga terlebih lagi hubungan kami dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau berpisah, dan Tuhan Kau yang menyertai kami Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, Kau yang buat berhasil apa yang dikerjakan oleh tangan kami Tuhan, Kau yang memberkati Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, dan sudah berdoa ucap syukur. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau terima berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Oke, selamat datang semuanya. God bless you guys. God bless you.
semuanya. By the way ini ya, karena di rumah semua bajunya nyantai-nyantai ya. Biasa ibadah kan bajunya gitu. Ini langsung Oh iya doang yang rapi. terbiasa ya. Pembicara kita mantap. Celananya sih pendek. Panas guys. Nah, Ih, Bebas ya. Johnson anaknya John bersama dengan anaknya Johnson. Waduh, si Johnson santuy sekali. Ngaso, John? Ya, ngasuh. Papaku bau Jadi nggak bisa ikut. Papaku bau tai. Dadah. Dadah. Dadah semuanya. Bye-bye. God bless. Bye-bye. God bless.